Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sujodan Nugra Reva, NIM 2303100266. Ya, pada video ini saya ingin mengedukasikan sedikit ya pada olahraga. Ya, mengapa pentingnya mental dalam berolahraga, khususnya pada permainan bulu tangkis. Ya, di sini saya ingin menjelaskan mengapa mental itu sering menurun ketika di saat permainan berlangsung. Ya, bisa aja itu terjadi karena kurangnya motivasi baik itu dari pelatih, baik itu dari keluarga, teman. Jadi salah satunya itu yang mendorong mental kita untuk menjadi lebih kuat dan konsisten dalam menghadapi suatu masalah tersebut. Jadi pentingnya juga mental ini dalam berolahraga, khususnya pada permainan bulu tangkis ya, sangat krusial karena mental yang kuat dapat meningkatkan konsentrasi ya. Kalau kita tidak memiliki mental, otomatis performa yang kita udah latih sekian lamanya ya, itu akan tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi diri kita sendiri. Jadi cara menguasai keterampilan gerak itu harus percaya diri di saat bertanding. Jadi itulah yang menjadi bagian mental yang harus kita kuatkan, harus percaya diri ya, sehingga performa kita ya bisa dapat optimal gitu. Jadi faktor penyebab gagalnya kita dalam bertanding itu, baik dalam segi mental ya, bisa aja ya karena ketakutan gitu, takut karena gagal, takut kecewa baik terhadap diri sendiri, pelatih maupun keluarga. Nah, kedua yaitu pengalaman bertanding yang kurang atau baru gitu. Ketika kita baru terjun ke hal tersebut, contohnya baru bertanding ya, pastinya kita akan cemas lebih tinggi. Nah itu ketiga yaitu pikiran kita negatif, seperti rasa takut, dicemooh atau dimarahi gitu ya, pikiran kita negatif ya. Keempat yaitu rasa puas diri yang berlebihan sehingga fokus menurun ya. Kenapa? Karena kurang percaya diri tadi. Nomor 4 yaitu tekanan dari lingkungan sekitar ya, sehingga seperti penonton lah dan lawan yang lebih kuat. Jadi kalau kita terlalu berpatokan dengan penonton dan lawan bahwasanya mereka lebih kuat ya, otomatis performa ataupun mental kita akan menurun ya kan. Nah udah 5, jadi ke 6 yaitu pengaruh perilaku pelatih ya. Salah satunya itu sangat-sangat berfungsi pelatih itu untuk kita sebagai yang dilatih atau muridnya untuk memperkuat mental dalam bertanding ya. Kenapa? Ya biar tidak terlalu tertekan diri kita di saat bertanding. Oke, yang menjadi solusinya juga untuk menghadapi hal tersebut yaitu dengan melakukan latihan mental secara konsisten yang maksimal. Contohnya yaitu meningkatkan fokus dan konsentrasi ya, meningkatkan fokus dan konsentrasi sehingga teknik yang kita kuasai itu ya dapat teratur dan memberikan
suatu hasil yang begitu memuaskan. Jadi itulah yang harus kita kuasai, dan sebagai solusinya seperti itu. Nah, selanjutnya itu melatih pengendalian emosi. Melatih pengendalian emosi ini agar tidak mudah terpengaruh, ya, agar tidak mudah terpengaruh baik dalam situasi negatif di saat bertanding. Nah, selanjutnya yaitu kita harus memiliki pola pikir yang positif dengan self-talk yang konstruktif dan memotivasi diri. Jadi ini sangat penting. Kalau kita tidak memiliki pola pikir yang positif, yang ada dalam pikiran kita itu cuman negatif saja, ya itu bisa aja apa yang kita targetkan itu tidak berpihak kepada kita, gitu kan? Seterusnya itu membangun rutinitas pertandingan ataupun pra pertandingan. Nah, ini berfungsi juga untuk membantu untuk menciptakan kondisi mental saat bertanding. Nah, kalau kita tidak memiliki rutinitas tersebut, ya otomatis kita tidak memiliki mental dalam bertanding berlangsung, gitu kan? Nah, terakhir yaitu solusi yang harus kita kuatkan, yaitu melibatkan teknik relaksasi. Ya, melibatkan teknik relaksasi yang dimana untuk pemrograman neurolistik, ya, ini neurolistik NLP. Ya, ini juga sangat berfungsi untuk mengatasi tekanan di saat bermain. Contohnya tekanan sorakan dari luar penonton, tekanan dari lawan kita, ya ini sangat berfungsi untuk diri kita juga. Nah, oke, mungkin cukup panjang yang bisa saya jelaskan mengenai mental ini. Sangat berfungsi untuk kita sebagai peminat dalam berolahraga, ya perlunya kita harus persiapkan mental baik-baik sebelum kita bertanding. Karena kenapa? Ya, itu juga sangat berfungsi. Kalau kita tidak memiliki mental, ya buat apa gitu? Kita harus bertanding. Kita kokohkan dulu dasarnya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai mental ini. Barangkali nanti untuk video selanjutnya saya akan memberikan suatu edukasi lagi mengenai mental dalam berolahraga ini. Jadi mohon maaf jika dalam penjelasan saya cukup menarik ataupun memberikan perhatian buat yang ingin menonton. Ya, mohon maaf karena ini hanya menurut pendapat saya sendiri. Jadi itu saja. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Selamat malam.